Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita belajar pada tema 1, hidup rukun, dan saat ini kita sudah berada pada tema 4, hidup rukun di masyarakat. Masyarakat itu siapa? Masyarakat yang terkecil adalah keluarga. Dari keluarga-keluarga yang ada, itulah kemudian muncul atau disebut masyarakat yang lebih luas. Bisa itu RT, rukun tetangga, atau RW, rukun warga, dan bahkan lebih luas lagi, bisa sampai di kelurahan, kecamatan atau distrik, kota, kemudian provinsi, paling luas lagi adalah negara. Kita akan belajar dari buku tematik itu di halaman 127 sampai dengan 168, dan di buku modul MBP ada di halaman 109 sampai 118. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, untuk mengetahui pentingnya hidup rukun dalam kehidupan bersama. Yang kedua, agar kita mengetahui contoh-contoh penerapan perilaku hidup rukun sesuai pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Yang ketiga, agar kita dapat melaksanakan hidup rukun dengan semua orang dimanapun kita berada. Mengapa kita harus menerapkan pengamalan sila-sila dari Pancasila? Karena Pancasila merupakan dasar negara kita atau pedoman hidup bangsa Indonesia. Mari kita perhatikan gambar berikut. Apa sih hidup rukun itu? Hidup rukun itu hidup berdampingan dengan semua orang atau dengan orang lain, dan dalam hidup berdampingan kita saling tenggang rasa, memperhatikan orang lain, penuh belas kasih, berempati atau memperhatikan dan sebagainya. Nah, hidup rukun di masyarakat dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan tetangga kita, dengan orang di kampung kita. Apa yang bisa atau biasanya kita lakukan? Paling tidak bila ada kerja bakti. Kerja bakti membersihkan kampung, baik itu di sekitar rumah kita, tetangga kita, ataupun di lapangan desa, di lapangan kampung, dan lebih luas lagi, itu bisa dilakukan. Selain kerja bakti, apa yang bisa kita lakukan? Biasanya kalau kerja bakti bapak-bapak ya, anak-anak laki-laki juga bisa untuk membantu. Bagaimana dengan mama-mama? Mama-mama biasanya ikut menyiapkan konsumsi atau makanan kecil yang kemudian kalau selesai kerja bakti dapat dinikmati bersama. Selain kerja bakti di kampung atau lainnya, kerja bakti lainnya apa? Kita bisa juga membersihkan selokan. Selokan atau saluran air itu sangat penting. Karena apa? Apabila saluran air kita tersumbat, kemudian hujan turun, tidak bisa air mengalir dan akan terjadi banjir. Nah, maka dalam kerja bakti biasanya salah satu yang dilakukan adalah membuat saluran air lancar kembali. Apalagi yang bisa dilakukan? Memperbaiki jalan. Nih, lihat gambarnya. Memperbaiki jalan, baik itu jalan yang lebih luas ataupun jalan di depan rumah kita masing-masing. Apabila jalan diperbaiki, maka kita dapat berjalan dengan nyaman, dengan enak, dan sebagainya. Kemudian apalagi yang biasa kita lakukan? Nah, kerja bakti itu juga biasanya dilakukan dalam rangka persiapan lomba. Misalnya seperti saat ini, di bulan Agustus, kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, tanggal 17 Agustus. Nah, biasanya salah satu lomba yang diadakan adalah lomba kebersihan lingkungan. Nah, pastilah tiap-tiap RT, tiap-tiap RW, kemudian masyarakatnya kita semua
membersihkan, merapikan, mengatur kembali. Dan biasanya kita juga memasang hiasan, bendera merah putih, umbul-umbul, dan lain sebagainya. Mengapa itu semua penting? Karena itu semualah yang kemudian memupuk rasa persatuan kita, atau kita merasa senasib, sepenanggungan, merasa bersama-sama. Bagaimana dengan keamanan? Biasanya di kampung atau di RT RW diadakan menjaga keamanan bersama. Namanya Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. Nah, di ujung kampung biasanya ada pos ronda. Nah, di pos ronda itulah biasanya bapak-bapak dibantu Pak Hansip yang menjaga keamanan setiap malam akan duduk bersama, kemudian berpatroli supaya lingkungan menjadi aman. Mengapa sih kita harus hidup rukun dengan semua orang atau dengan tetangga kita? Karena hidup rukun itu sangat dipentingkan, sangat diutamakan. 1. Hidup rukun itu mencerminkan pengamalan sila-sila Pancasila sebagai pedoman hidup kita, bangsa Indonesia. Yang kedua, hidup rukun akan menciptakan kedamaian, keharmonisan, ketentraman, sehingga dalam hidup bersama kita dapat hidup baik dengan semua orang. Selain itu, dengan hidup rukun kita menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Ingat bahwa kita walaupun berbeda-beda, berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda kebiasaan, berbeda kesukaan, berbeda pekerjaan, banyak ya. Nah, kita adalah satu bangsa Indonesia. Ingat yang kemarin ya, kita sudah belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan hidup bangsa Indonesia. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, apa sih contoh-contoh yang bisa kita lakukan sebagai perilaku di masyarakat, sebagai juga pengamalan nilai-nilai dari Pancasila? Mari kita lihat. Perilaku hidup rukun di masyarakat sesuai sila pertama. Saling menghormati dan menjaga kerukunan walaupun berbeda agama. Jadi kita tidak membeda-bedakan kita penganut agama apa, tetangga kita penganut agama apa. Nah, tidak. Menghormati, menghargai itu tidak boleh membeda-bedakan agama. Kemudian menghormati dan tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Maka kalau ada tetangga kita atau teman kita di rumah, di samping rumah kita yang beragama lain dan mereka sedang beribadah, maka kita harus menghargai dan menghormati mereka, tidak mengganggu. Kemudian ikut menjaga keamanan tempat ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Jadi jika ada tetangga kita atau dari teman kita yang beragama lain yang sedang merayakan hari besar agama mereka, kita juga turut menjaga keamanan dan ketentraman. Perilaku rukun di masyarakat sesuai sila kedua. Apa itu? Antara lain membantu korban bencana alam, menjenguk tetangga yang sedang sakit, memberikan tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil, dan orang yang lebih membutuhkan saat kita ada di kendaraan umum. Meminta maaf ketika melakukan suatu kesalahan. Anak-anak dapat membacanya atau membukanya di buku MBP, modul halaman 110. Perilaku hidup rukun di masyarakat sesuai dengan sila ketiga. Antara lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat istiadat, dan ras dalam kita bergaul. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, maka dalam berbicara dengan orang lain, kita harus memperhatikan sopan santun atau etika.
tidak boleh bicara dengan kasar, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baik untuk diucapkan, kata-kata yang merendahkan atau menghina, itu nggak boleh. Menggunakan produk atau barang buatan dalam negeri. Nah, kita harus bangga dengan produk-produk Indonesia, maka kita tidak perlu pamer-pamer atau beli barang-barang yang diproduksi oleh negara lain. Kita bisa menggunakan barang-barang produksi negara kita sendiri. Perilaku rukun di masyarakat yang sesuai sila keempat antara lain adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Musyawarah dan mufakat itu artinya berunding bersama. Menghargai perbedaan pendapat. Nah, dalam berunding bersama, jika ada perbedaan pendapat, tidak apa-apa, kita terima pendapat dari teman atau orang lain. Yang kemudian yang ketiga, menerima keputusan hasil musyawarah dengan lapang dada, walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan pendapat atau keinginan kita. Perilaku rukun di masyarakat sesuai dengan sila kelima. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berlaku adil kepada siapapun. Adil berarti tidak membeda-bedakan, bersikap yang sama pada semua orang. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Secara seimbang artinya kita melaksanakan kewajiban dulu, baru kita kemudian menuntut hak. Tidak boleh kita menuntut hak dulu, sedangkan kewajiban belum kita laksanakan. Maka hak dan kewajiban yang seimbang itu berarti kita mendahulukan kewajiban kita, barulah kita menuntut hak kita. Apa sih hak itu? Hak itu segala sesuatu yang dapat kita terima atau yang boleh kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Baik, dalam hidup rukun tadi kita sudah mendengar bahwa hidup rukun harus mengatakan sesuatu dengan bahasa yang baik atau sopan atau beretika. Nah, maka itu terutama adalah berlaku apabila kita akan menegur orang lain. Kita melihat orang lain melakukan kesalahan atau hal yang tidak tepat. Nah, kita mengingatkan haruslah dengan bahasa yang baik. Mari kita lihat percakapan berikut ini. Ada Anton dan Titus. Rupanya Titus ini akan membuang sampah di sungai. Mari kita baca. Anton mengatakan demikian. Jangan buang sampah di selokan, Titus. Kemudian Titus menjawab, tidak apa-apa, Ton. Aku buang sampah di selokan karena dekat rumah. Buang sampah di selokan bisa mengakibatkan banjir, Titus. Betul juga ya, Ton. Kalau begitu, aku akan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian Anton berkata lagi, mulai sekarang, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, Titus. Siap, Anton, terima kasih ya, kamu sudah mengingatkanku. Nah, dari percakapan Anton dan Titus tadi kita tahu bahwa ada kalanya orang lain, teman kita, itu melakukan kesalahan atau hal yang kurang tepat. Nah, maka kalau kita tahu hal itu, kita bisa menegur, kita bisa memberitahu, tapi harus dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik. Nah, teman yang melakukan kesalahan bila sudah ditegur, maka harus menerima teguran tersebut dengan ikhlas, harus menerima dengan baik, dan kemudian mentaati teguran itu, ikut dengan hal-hal yang baik. Nah, itulah yang terjadi dengan Anton dan Titus, mereka saling mengingatkan. Mari, bagaimana sih cara menerapkan hidup rukun? Tadi sudah dicontohkan. Hidup rukun antara lain kita dapat melakukan menegur dengan sopan. Nah, menegur dengan sopan dengan kata-kata yang sopan dan sikap yang sopan. Bersikap ramah. Bersikap ramah itu sebenarnya mudah, tetapi seringkali kita tidak melakukan. Bagaimana sih bersikap ramah? Nah, kita pasang wajah yang selalu berseri-seri, wajah yang selalu penuh sukacita,
kemudian kita menyapa semua orang yang kita temui, kita memberi salam, itu berarti bersikap ramah. Bersedia membantu atau menolong. Nah, bersedia membantu atau menolong itu bukan saja kepada orang yang kita kenal baik atau orang yang baik dengan kita, tetapi kepada semua orang. Saling memperhatikan. Nah, saling memperhatikan itu terutama adalah melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Saling menghargai, berarti tidak menghina, tidak merendahkan, begitu ya. Menghargai, menghormati. Bekerja sama dengan ikhlas. Nah, bekerja sama melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Dapatkah kamu mencari contoh lain lagi? Pastilah dapat. Banyak sekali hal yang dapat kita contohkan sebagai hidup rukun bersama dalam masyarakat. Masyarakat yang terkecil adalah dalam keluarga, dengan adik, dengan kakak, dengan mama, dengan papa, dengan tante, dengan om, dengan kakek, dengan nenek, kemudian tetangga dekat, masyarakat sekitar kita, tetangga yang paling dekat yang di samping rumah, kemudian yang lebih jauh lagi, bahkan satu RW, satu RT, satu kampung ya. Baik, anak-anak, demikian yang kita pelajari hari ini. Semoga dengan belajar hari ini kita dapat melaksanakan hidup rukun dimanapun kita berada. Apa tugasnya anak-anak untuk pertemuan kita? Anak-anak dapat melihat pada buku modul MBP di halaman 114 dan 115 bagian C. Nanti anak-anak lihat di situ. Apa pertanyaannya? Kalau itu diminta menjelaskan, anak-anak bisa menjelaskan dengan bahasa anak-anak sendiri. Boleh didiskusikan dengan mama, dengan papa, tetapi yang mengerjakan harus anak-anak. Jika diminta memberi contoh, berilah contoh kehidupan sehari-hari yang kita temui atau yang kita lakukan. Demikian pembelajaran PPKN untuk tema 1 subtema 4. Sampai berjumpa kembali, tetap sehat, semangat untuk kita belajar meraih cita-cita.